Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Kumaha barudak, anak-anakku yang Bapak banggakan, para netizen, marilah kita panjatkan puji syukur kehadrat Allah yang Maha Ghafur, yang mana telah memberikan kenikmatan kepada kita setiap hari, terutama nikmat sehat. Karena nikmat sehat ini adalah nikmat yang paling mahal. Kenapa? Coba kalau kita lagi sakit, makan dan minum apapun tidak enak. Sekalipun diberi makanan yang mahal, diberi minuman yang enak, tetap ketika kita sedang sakit tidak enak. Apalagi kalau kita sudah harus dirawat, harus dioperasi, itu bisa merasakan bahwa sehat itu adalah mahal. Maka kita harus menjaga kesehatan kita dan kita harus mensyukurinya. Dengan cara apa? Yaitu gunakan nikmat sehat kita itu untuk beribadah kepada Allah. Nah, ketika kita beribadah, maka itu sebagai rasa syukur kita terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salamnya Allah semoga tetap terlimpah curahkan kepada siapa? Kepada Nabi putra Abdullah, Nabiullah Muhammad, Nabi kekasih Allah, Nabiullah Muhammad, manusia yang ku cinta, Nabiullah Muhammad, manusia yang ku puja, Nabiullah Muhammad. Jadikanlah Nabi Muhammad sebagai idola kita semua. Kenapa? Karena ketika kita menjadikan Nabi Muhammad sebagai idola kita, sebagai panutan kita, sebagai suri tauladan bagi kita, maka kelak kita di yaumil akhir akan dipersatukan dengan beliau. Jangan menjadikan orang-orang kafir, artis-artis kafir menjadi idola kalian. Kalian mengikuti modelnya, sikapnya, bahasanya, dan lain sebagainya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dalam Al-Quran sudah jelas bahwa Nabi kita adalah suri tauladan bagi umatnya. Kita tinggal mengikuti sunnah beliau. Pelajari sejarah Nabi Muhammad. Bagaimana keseharian beliau, bagaimana sikap beliau, bagaimana akhlak beliau, sungguh sangat mulia yang harus kita ikuti, yang harus kita contoh. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama belajar untuk mencontoh dari Nabi kita itu Nabi Muhammad, dari sikapnya, dari akhlaknya, dari bahasanya. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan para netizen yang Allah muliakan, saya tidak akan bosan-bosan untuk mengingatkan, mari kita laksanakan sholat, dirikan sholat. Kenapa? Karena as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Ketika kita meninggalkan sholat, ketika kita bermalas-malasan dalam sholat, maka akan runtuhlah tiang agama kita. Kita bisa berbuat keji dan mungkar. Karena dalam Al-Quran, innas sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ketika kita meninggalkannya, bisa jadi kita berbuat keji dan mungkar. Karena tiang agama kita runtuh. Sholat itu merupakan rukun Islam yang kedua. Karena rukun Islam itu ada 5. Syahadat, sholat, zakat, puasa, ibadah, haji. Kalau kita ibaratkan, ini sebagai tiangnya agama. Dipegang oleh rukun Islam. Ketika kita tidak bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji, karena ketidakmampuan, maka kita tinggalkan tidak apa-apa. Tiangnya, agamanya akan tetap berdiri. Ketika kita tidak bisa puasa karena ada halangan terutama perempuan, ataupun sakit, ataupun dalam perjalanan,
boleh kita tidak melaksanakannya, maka tiang agama kita akan tetap berdiri. Ketika kita tidak bisa berzakat karena tidak mampu, maka kita tidak wajib untuk berzakat. Justru kita berhak menerima zakat. Tetapi ketika yang kedua, sholat, kita tidak melaksanakannya, apa yang terjadi? Kita lepas sholat, maka akan jatuhlah tiang agama kita. Tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Ketika tidak bisa berdiri, bisa sambil duduk. Ketika tidak bisa sambil duduk, boleh sambil berbaring. Ketika tidak bisa dengan berbaring, tidak bisa bergerak, boleh dengan isyarat. Ketika tidak bisa dengan isyarat, maka terakhir adalah disolatkan alias meninggal. Sekali lagi, sholat tidak ada alasan untuk ditinggalkan. Sesibuk apapun, sholat harus tetap didirikan, dilaksanakan. Nah, paling utama mengerjakan sholat adalah di awal waktu. Jangan mengakhir-akhirkan sholat. Ketika kita sudah mendengar adzan, segeralah kita ambil air wudhu, laksanakan sholat. Kenapa Bapak terus menerus mengingatkan sholat? Karena dalam hadis dikatakan yang artinya sholat itu adalah amal yang pertama akan dihisab kelak di yaumil akhir. Ketika sholatnya bagus, amal yang lain pun akan bagus. Ketika sholatnya jelek, tidak diterima, maka amal yang lain pun akan jelek. Kalau kita ibaratkan, sholat itu ibarat angka 1, sedangkan amal-amal yang lain ibarat angka 0. Kita mengerjakan puasa 0-nya 1, mengerjakan sedekah 0-nya 1, membantu orang tua, membantu orang lain. Banyak 0 yang kita kumpulkan, tetapi tidak sholat. Apakah 0 itu bermakna? Tidak. Tidak. Tetap. Walaupun 4, 5 banyak, ketika tidak di depannya tidak ada angka 1, maka tidak bermakna. Ketika kita mengerjakan yang lain banyak, sholat pun dikerjakan dengan benar, maka di depannya ada angka 1. Maka 0 itu bisa jadi 10, 100, 1000, 10.000, bahkan tak terhingga. Sekali lagi, sholat adalah tiangnya agama. Sholat adalah amal yang pertama akan dihisab. Mari kita bersama-sama belajar sholat dengan benar, supaya sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan amal yang kita kerjakan, amal-amal yang lain, dan Allah terima juga. Itu saja yang Bapak sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi Bapak sendiri, umumnya kepada para netizen yang mendengar ceramah ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.